Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan Nusantara. Bertepatan dengan Hari Kesehatan Gigi Nasional, di sini kami sebagai pengurus Forkompin dan salah satu pengurus DPD PT GMI Jatim akan menjelaskan mengenai apa sih itu kesehatan gigi dan mulut. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Memenuhi undangan dari Sekjen Forkompin untuk berbicara dalam rangka Hari Kesehatan Gigi Nasional pada tahun 2020. Kami dari organisasi berprofesi, terutama adalah dari DPD PT GMI Jawa Timur, ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kesehatan gigi dan mulut yang sedang kita hadapi. Jadi terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, tidak mungkin kita lepas pada regulasi yang mengatur tentang kesehatan gigi dan mulut. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 tentang upaya kesehatan gigi dan mulut, di dalamnya bahwasanya kesehatan gigi dan mulut itu meliputi sehat pada jaringan keras gigi, jaringan lunak yang ada di dalam mulut, serta organ-organ lain yang berhubungan dalam atau organ-organ lain yang terdapat dalam organ mulut atau jaringan yang berhubungan dengan organ mulut, sehingga memungkinkan seseorang itu bisa makan, berbicara, berkomunikasi, berinteraksi tanpa adanya rasa sakit, minder, atau giginya hilang. Nah, oleh karena itu penting kita selalu untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Namun demikian, berdasarkan riset pada tahun 2018 menunjukkan bahwa di Indonesia juga masih banyak kasus kesehatan gigi dan mulutnya, bahkan menempati urutan yang paling utama di Indonesia adalah gigi yang bengkak berdasarkan hasil risetnya. Nah, berdasarkan hal tersebut, kami organisasi profesi, organisasi PT GMI Persatuan Terapis Gigi dan Mulut merupakan bagian kecil dari institusi ataupun organisasi yang terlibat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Setidaknya organisasi ini dapat mengambil peran setidaknya untuk mengurangi kerusakan gigi dan mulut. Dengan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, organisasi ini dan anggotanya tersebar di seluruh pelosok Indonesia, baik dari Sabang sampai ke Merauke, di daerah perkotaan, di daerah pedesaan, di daerah terpencil, bahkan di daerah sangat terpencil, yang kami mengabdikan diri baik di puskesmas, di klinik, di rumah sakit, praktek kolaborasi dokter gigi dan terapis gigi dan mulut, maupun praktek mandiri. Dan tempat-tempat yang saya sebut tadi adalah tempat bagi kami untuk mengabdikan diri dan mengabdikan keilmuan kami untuk bisa memberikan manfaat kepada
masyarakat, kepada ibu hamil, kepada anak-anak balita, kepada murid-murid sekolah dasar sampai sekolah SMA, juga kepada masyarakat umum. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya berpesan bahwasannya belajarlah dengan sungguh-sungguh dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sedang mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga ini dapat memberikan motivasi bagi kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alfian Ahmad dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyakit yang menyerang jaringan keras pada gigi atau yang biasa disebut dengan karies. Nah, karies itu pada umumnya masyarakat luas menyebutnya adalah lubang gigi. Nah, lubang gigi itu disebabkan oleh beberapa faktor, tetapi yang paling sering adalah ada dua faktor. Yang pertama, kebiasaan makan makanan manis, dan yang kedua adalah tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut. Untuk karies sendiri ada 3 klasifikasi. Yang pertama, karies email, yang kedua karies dentin, dan terakhir ada karies mencapai pelupa. Yang pertama adalah karies email. Nah, karies email ini adalah karies atau lubang gigi yang mencapai bagian dinding pada gigi. Biasanya penderita karies ini belum merasakan keluhan apapun, tetapi ketika kita berkaca terlihat bahwasanya ada bintik-bintik hitam pada gigi. Yang kedua adalah karies dentin. Nah, karies dentin ini adalah karies yang sudah mencapai bagian dentin pada gigi. Penderita karies dentin ini tidak merasakan keluhan apapun, tetapi ketika penderita ini menerima rangsangan, maka penderita akan merasakan nyilu pada giginya. Dan ketiga adalah karies mencapai pulpa. Nah, karies mencapai pulpa sendiri adalah karies yang sudah mencapai bagian pulpa pada gigi. Penderita karies pulpa ini sudah menerima keluhan, entah itu sakit ataupun nyilu pada giginya. Halo, perkenalkan nama saya Nurfazri Oktaviani dari D3 Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait faktor penyebab penyakit kesehatan gigi dan mulut. Ada 4 poin, di mana poin pertama yaitu konsumsi gula berlebih. Konsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula secara berlebihan dapat memicu terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan pada gigi dan mulut. Bakteri dalam mulut mengubah gula menjadi asam yang dapat mengikis enamel pada gigi. Semakin tinggi tingkat konsumsi gula dalam sehari, maka semakin tinggi pula resiko untuk mengalami karies gigi. Yang kedua faktornya yaitu merokok. Merokok meningkatkan risiko terjadinya penyakit pada gusi dan kanker mulut. Selain itu, merokok juga dapat menyebabkan noda pada gigi atau staining, napas berbau, tidak sedap, dan kehilangan sensitivitas pada indera perasa dan penciuman. Yang ketiga yaitu konsumsi alkohol. Alkohol dapat mengiritasi mulut dan kerongkongan. Sel yang mengalami iritasi akan berupaya memperbaiki diri sendiri dan dapat membuat terjadinya perubahan pada DNA yang menjadi awal dan terjadinya kanker mulut. Konsumsi alkohol bersamaan dengan konsumsi rokok berisiko lebih tinggi untuk menyebabkan kanker mulut dan kerongkongan dibandingkan dengan hanya mengonsumsi alkohol atau rokok saja. Faktor keempat yaitu kurang menjaga kesehatan gigi dan mulut. Buruknya perilaku dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat menyebabkan terbentuknya plak dan meningkatkan bakteri dalam mulut. Sikat gigi rutin 2 kali sehari dengan pasta gigi berfluorid dapat mengurangi pertumbuhan bakteri dan mencegah timbulnya plak. Nah,
itulah tadi faktor penyebab penyakit kesehatan pada gigi dan mulut. Selamat Hari Kesehatan Gigi Nasional. Upaya dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut ada beberapa cara. Yang pertama, kalian harus menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan cara menyikat gigi dengan cara yang benar dan dengan waktu yang tepat. Yang pertama, kalian harus menyikat gigi setelah sarapan. Yang kedua, sebelum tidur. Lalu kalian juga harus mengganti sikat gigi setiap 3 bulan sekali. Yang kedua, kalian harus mengurangi faktor-faktor penyebab resiko seperti mengurangi makanan-makanan manis dan lengket, tidak berminum alkohol, tidak merokok. Yang ketiga, kalian juga harus memakan makanan yang berserat dan berair seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Lalu yang keempat, kalian juga harus mengontrol gigi kalian pada fasilitas kesehatan gigi setiap 6 bulan sekali. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyikat gigi dengan baik dan benar. Untuk step yang pertama, untuk gigi depan, disikat dengan cara atas bawah. Untuk gigi atas, disikat ke bawah. Dan untuk gigi bawah, disikat ke atas. Untuk gigi dekat dengan pipi, disikat dengan cara memutar dengan sedikit menekan area gusi agar kotoran yang ada dalam gusi hilang. Seperti ini. Untuk step yang ketiga, untuk area kunyah, disikat dengan cara maju mundur. Jangan lupa untuk di atasnya juga ya. Untuk step yang keempat, yaitu menyikat area dekat lidah dan area dekat langit-langit dengan cara mencongkel seperti ini. Yang atas juga ya. Untuk step yang terakhir, jangan lupa kalian juga menyikat area lidah dengan halus dengan cara keluar. Nah, dari pemateri sebelumnya sudah menjelaskan kan bagaimana proses gigi berlubang dan bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Mari kita terapkan pada diri sendiri dan keluarga kita untuk menyikat gigi dengan baik dan benar pada waktu yang tepat, yaitu setelah sarapan dan sebelum tidur. Sekian dari kami, semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.